Halo semua, kembali lagi di sini. Kali ini kita akan bahas, ini mungkin bagian yang paling panjang dari materi tentang debt valuation ya, yaitu ketika kita akan membahas detail tentang bagaimana melakukan penilaian terhadap obligasi. Nah, sebelum kita ke hitung-hitungan, kita perlu melihat yang disebut dengan bond rating. Ini nyambung dengan yang kegiatan di atas ya, kegiatan bagaimana kita menerbitkan obligasi. Jadi bahwa suatu kewajiban bagi penerbit obligasi, perusahaan penerbit obligasi untuk mendapatkan rating terhadap obligasi yang dia akan terbitkan. Rating obligasi ini merupakan sebuah indikasi gitu ya, sebuah pengukuran, begitu boleh dibilang begitu. Pengukuran tentang apa? Pengukuran tentang resiko default, tentang resiko bangkrut. Kemungkinan perusahaan tidak bisa membayar kupon berikut prinsipalnya. Kategori atau pengertian perusahaan yang default ketika menerbitkan obligasi kan itu. Nah, itu dibuat tuh probability-nya berapa. Nah, rating ini kemudian bisa dibedakan menjadi dua, investment grade dan non-investment grade. Nanti kita lihat contohnya ya, investment grade itu yang seperti apa, non-investment grade itu yang seperti apa, dengan contoh real. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke siapa sih yang memberikan rating ini. Apakah si perusahaan sendiri boleh memberikan rating atas obligasi yang diterbitkannya sendiri, atau oleh regulator gitu, oleh OJK atau oleh Bursa Efek Indonesia, otoritas bursa gitu, atau siapa. Nah, ternyata yang memberikan rating ini adalah sebuah perusahaan rating agency. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Pevindo, ada Moody's Indonesia. Kalau di international market itu ada S&P, Standard & Poor's, ada Moody's, ada Fitch Rating Agency. Nah, ini rating agency besar yang memberikan umumnya sudah banyak dikenal oleh investor gitu ya, dipercaya oleh investor ketika memberikan rating. Nah, rating itu sendiri dilakukan, atau penilaian rating, pemeringkatan rating itu dilakukan dengan cara mengukur probabilitas kemungkinan si penerbit obligasi melakukan pembayaran, baik prinsipal, kupon dulu lah ya, kupon, dan kemudian prinsipal. Nah, bagaimana bisa membuat atau bisa menghitung kemungkinan pembayaran kupon plus prinsipal ini? Maka si rating agency itu akan melihat parameter-parameter ini yang ada di issuer company gitu ya, yaitu laporan keuangan dari penerbit obligasi. Jadi dilihat laporan keuangannya ya. Terus kemudian financing mix-nya, ya ini juga dilihat. Maksudnya financing mix ini itu adalah existing di laporan keuangan yang sekarang itu berapa persen pembiayaan yang berasal dari loan gitu, atau dari existing bond atau obligasi yang sudah ada sekarang, dibandingkan dengan dari ekuitas atau dari modal perusahaan sendiri. Nah, itu disebut dengan financing mix. Tentu ketika misalnya porsi liabilities, baik loan maupun existing bond itu besar, itu kemudian probabilitas bahwa si issuer company ini, bond issuer ini akan beban pembayaran interest, kupon, dan prinsipal ke depan kan lebih berat begitu. Nah, itu akan mempengaruhi rating yang akan diberikan. Terus kemudian yang ketiga dilihat profitability-nya. Ya, tentu ya, karena untuk bisa membayar
kupon plus prinsipal itu kan ya berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dia tuh mendapatkan income, keuntungan gitu ya, laba dari operasionalnya tadi. Nah, profitability-nya tentu menjadi ukuran penting di sini. Terus kemudian kalau kita ngomongin profitability ini, kita ngomongin future gitu ya, masa depan, juga dilihat berikutnya adalah post profit. Sebelum-sebelumnya seperti apa? Tahun kemarin, 2 tahun terdahulu, 3 tahun, 5 tahun ke belakang, post profitnya seperti apa? Apakah stabil atau fluktuatif? Nah, itu juga menjadi ukuran di dalam menentukan rating. Nah, berikutnya quality management. Nah, ini sifatnya lebih kualitatif dibandingkan dengan parameter-parameter di atasnya ini ya. Quality management ini melihat direksinya. Apakah ada track record dari direksi-direksi ini yang ada fraud di masa lalu, ada melakukan financial engineering misalnya di masa lalu. Perusahaan-perusahaan terdahulu sebelum bekerja atau menjadi direksi di perusahaan bersangkutan ini seperti apa. Nah, ini menjadi sebuah parameter juga bagi rating agency untuk bisa memberikan rating. Nah, mungkin ada pertanyaan, realnya rating itu seperti apa gitu, bentuknya rating itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh rating dari Pevindo ya. Nah, ini dokumennya juga bisa dilihat di Google Drive. Misalnya kita lihat nih, Pevindo itu dalam memberikan rating dia simbolnya dari triple A gitu ya. Triple A ini artinya adalah highest rating. Jadi si bond issuer itu kapasitas untuk dia memenuhi financial commitment-nya itu superior relatif dibandingkan obligasi atau penerbit obligasi lainnya di Indonesia. Demikian seterusnya dari yang superior triple A, terus kemudian double A. Nah, berikutnya single A. Single A ini kategorisasinya adalah strong. Jadi dia itu sangat bisa membayar atau punya kemampuan bayar gitu ya, financial commitment-nya. Tetapi jika dibandingkan dengan rating di atasnya tadi, yang double A itu relatif ketika ada perubahan situasi ekonomi, dia lebih terpengaruh begitu, tetapi ya masih bisa bayar strong. Berikutnya triple B, BBB gitu ya, dia itu cukup kategorisasinya. Kalau kita baca di sini pemahamannya adalah dia bisa membayar obligasinya, financial commitment-nya, tetapi harus diperhatikan ketika terjadi adverse economic condition gitu ya. Jadi situasi ekonominya berbalik dan kemudian situasi perekonomiannya berubah, circumstances-nya berubah, ini kemampuan bayarnya mulai melemah. Di bawahnya lagi ada double B. Nah, ini lemah gitu ya kategorisasinya. Jadi ketika ada satu perubahan ekonomi yang besar, maka kemudian efeknya juga akan langsung terasa terhadap komitmen pembayaran perusahaan yang punya kategorisasi double B ini. Kemudian yang berikutnya single B, ini lemah gitu ya, weak. Jadi akan sangat terpengaruh dengan adverse business, financial and economic condition relatif terhadap yang relatif terhadap perusahaan yang punya rating double B. Sedangkan bawahnya lagi triple C itu vulnerable, jadi dia tuh rentan default kalau ada situasi ekonomi yang berubah. Jadi memang sangat bergantung kepada ini, dependent upon favorable business and financial condition. Akan sangat tergantung ke bagaimana situasi bisnis, situasi ekonomi, dan keuangan, kondisi keuangannya.
Sedangkan yang paling bawah adalah default ya. Default ini berarti nggak bisa bayar. Nah, yang disebut dengan investment grade itu adalah ini triple B ke atas. Jadi triple B, single A, double A, triple A. Sedangkan non investment grade itu adalah double B ke bawah. Ini non investment grade. Ini investment grade. Ini setidaknya menurut metodologi dari Pvindo. Gitu. Nah, oke, demikian uraian kita tentang bond rating. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.